Dalam yang kekasih, selamat pagi, selamat beribadah, selamat melayani, dan biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang hadir pada saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diawali dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebelum saya berkhotbah, tolong anak-anaknya ya, supaya dikondisikan, jemaat yang lain tidak terganggu oleh karena anak-anak ya, jangan terganggu. Tolong dikondisikan. Kita akan dengarkan firman. Kita baca bergantian. Saya ayat genap, Bapak Ibu jemaat Tuhan mudah-mudi ayat ganjil. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Maka mereka berpikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka bincangkan, ia berkata, mengapa kamu membincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah dibuka hatimu? Iya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih, adapun tema atau topik firman Tuhan pada saat ini, pada pagi hari ini, sama seperti tema atau topik yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya waspada terhadap ragi orang Farisi. Dan Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya waspada terhadap ragi Herodes. Ragi yang dimaksud Yesus bukan ragi untuk menfermentasi makanan seperti tape dan lain-lain. Ragi yang dimaksudkan Yesus bukan ragi untuk memfermentasi minuman seperti bir dan lain-lain. Ragi yang dimaksudkan Yesus ialah ragi yang merupakan kebiasaan buruk. Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya waspada terhadap ragi orang Farisi. Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya waspada terhadap ragi Herodes. Apa ragi kebiasaan buruk orang Farisi? Apa ragi kebiasaan buruk Herodes? Pada saat ini kita akan dengarkan ini. Pada saat ini kita akan bahas satu persatu. Apa lagi kebiasaan buruk orang Farisi? Apa lagi kebiasaan buruk orang Farisi? Lukas pasal 12 ayat pertama. Kalau kita buka kitab kita, Lukas pasal 12 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Ya, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun terus. Sehingga mereka berdesak-desakan. Ya, berdesak-desakan terus. Lalu Yesus mulai mengajar Ya. pertama kepada murid-muridnya, katanya. Ya, Yesus mengajar kepada muridnya, katanya apa dikatakan terus? Waspadalah terhadap ragi. Waspadalah terhadap ragi terus. Yaitu kemunafikan orang Farisi. Kemunafikan orang Farisi.
lagi kebiasaan-kebiasaan buruk orang Farisi. Yang pertama ialah kemunafikan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, orang Farisi menjalankan ibadah mereka supaya dilihat orang. Orang Farisi menjalankan ibadah mereka supaya dipandang orang. Orang Farisi menjalankan ibadah mereka supaya dihargai orang. Orang Farisi menjalankan ibadah mereka supaya dihormati orang. Tidak tulus. Ada motivasi yang lain. Tidak tulus. Tapi ada modus, istilah sekarang. Modus. Itu sebabnya Yesus katakan kepada murid-muridnya di ayat yang pertama, B, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Kemunafikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa lagi kebiasaan-kebiasaan buruk orang Farisi? Yang kedua, coba kita buka Alkitab kita, Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, Beberapa orang yang menganggap dirinya benar, terus dan memandang rendah semua orang lain, ya, memandang rendah semua orang lain. Menganggap dirinya benar, memandang rendah semua orang lain. Menganggap dirinya benar, memandang rendah semua orang lain. Terus Yesus mengatakan perumpamaan ini. Yesus katakan perumpamaan ini, terus Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. ya, Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. ya, seorang Farisi, seorang pemungut cukai. Terus Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. ya, berdoa dalam hatinya begini. Coba Ya. kita dengarkan. Ya, terus Ya Allah, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu aku mengucap syukur kepadamu. karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Terus Bukan perampok, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan orang bukan lain, pezina, tidak mencina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. dan bukan juga seperti pemungut cukai yang di sampingku ini. Katanya, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Terus Aku berpuasa 2 kali seminggu. aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Terus Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. ya, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan Terus ia tidak berani menengadah ke langit, ya, terus melainkan ia memukul diri dan berkata, Dia memukul Ya diri. Allah, Dia kasihanilah aku orang berdosa ini. kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14. Aku berkata kepadamu, Ya, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, ya, dan orang lain itu tidak. orang lain itu tidak. Orang Farisi itu Tidak. tidak. Lagi kebiasaan-kebiasaan buruk orang Farisi yang kedua ialah menganggap diri mereka lebih benar daripada orang lain. Kata orang Farisi di ayat 11, coba ditampilkan deh. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, bukan seperti pemungut cukai ini. Ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kata pemungut cukai, ayat yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihilah aku orang berdosa ini.
Kata Yesus di ayat 14, aku berkata kepadamu, pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang Farisi pulang ke rumahnya sebagai orang yang tidak dibenarkan Allah. Menganggap diri mereka lebih benar daripada orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, boleh kita menjalankan ibadah kita, tapi jangan pernah kita merasa diri kita lebih benar dari orang lain. Biarkan Tuhan yang menilai setiap manusia. Biarkan Tuhan yang menghakimi setiap manusia. Kita tidak punya hak untuk menilai manusia. Kita tidak punya hak untuk menghakimi manusia. Haleluya. Haleluya. Amin. Itulah lagi kebiasaan buruk orang Farisi. Kemudian apa lagi kebiasaan buruk Herodes? Apa lagi kebiasaan buruk Herodes? Matius pasal 14 ayat 3 sampai 4. Matius pasal 14 ayat 3 sampai 4. Matius pasal 14 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, Ya, terus. membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Ya, istri Filipus saudaranya. Kenapa itu? Terus? Karena Yohanes pernah menegurnya katanya. Karena Yohanes pernah menegurnya katanya apa? Tidak halal engkau mengambil Herodias. Tidak halal engkau mengambil Herodias. Tidak halal engkau mengambil Herodias. Coba lanjutkan ayatnya, tidak mengapa lah, lanjutkan ayat 5. Herodes ingin membunuhnya. Herodes ingin membunuhnya, terus Tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. tapi takut dia karena banyak orang menganggap Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Dia takut. Tadinya dia mau membunuh, tapi takut karena banyak orang menganggap Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Lagi kebiasaan buruk Herodes yang pertama ialah menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya. Menghalalkan segala cara untuk memenuhi hawa nafsunya. Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes. Kata Yohanes Pembaptis kepada Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias, istri saudaramu Filipus. Mendengar itu, Herodes tersinggung. Mendengar itu Herodes marah. Mendengar itu Herodes ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Tapi karena banyak orang menganggap Yohanes Pembaptis seorang nabi, Herodes takut. Dan akhirnya dia mengatur suatu strategi untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Coba dibaca di ayat ke-11. Ayat 11. Demikian. Ayat 11. Ya. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Kepala Yohanes dibawa di sebuah talam, terus lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Diberikan kepada gadis itu, diberi kepada ibunya. Terus lanjutkan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya. Iya, datang murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya, terus dan menguburkannya. Ya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Iya, lalu pergi memberitahukan kepada Yesus.
Mendengar itu Herodes tersitu. Mendengar itu Herodes marah. Mendengar itu Herodes ingin membunuh Yohanes Pembaptis, tapi karena orang banyak mengakui bahwa Yohanes Pembaptis sebagai nabi, Herodes takut. Namun dia mengatur strategi untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya Yohanes Pembaptis dibunuh, dipenjara, di dalam penjara, dipenggal kepalanya, ditaruh dalam sebuah talam. Menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya, menghalalkan segala cara untuk memenuhi hawa nafsunya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam Galatia dikatakan keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, atau sebaliknya keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ini selalu bertarik-tarikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa lagi kebiasaan buruk Herodes? Yang kedua, coba kita buka Alkitab kita, yuk, Lukas pasal 23 ayat yang 8. Lukas pasal 23 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Melihat Yesus, Herodes sangat girang. Wah, sangat girang. Sangat sukacita dia. Melihat Yesus, Herodes sangat girang, sangat sukacita. Terus, sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Iya, sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Terus, karena ia sering mendengar tentang dia. Karena ia sering mendengar tentang Yesus. Dia sering mendengar tentang Yesus. Sudah lama dia ingin melihat Yesus. Karena dia sering mendengar tentang Yesus. Lagi kenapa? Coba. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengharapkan melihat Yesus, bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda, bagaimana Yesus mengadakan suatu mujizat. Dia mengharap itu. Oh, biar kulihat dulu Yesus mengadakan tanda, biar kulihat dulu Yesus mengadakan mujizat. Aku mau lihat. Coba ayat yang selanjutnya, ayat 9. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, ya. Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Iya, jangankan tanda mujizat, pertanyaannya saja pun tidak dijawab Yesus. Jangankan tanda, jangankan mujizat, pertanyaan Herodes pun tidak dijawab Yesus. Lagi kebiasaan buruk Herodes yang kedua ialah mengharapkan suatu tanda, mengharapkan suatu mujizat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, Herodes mengharapkan suatu tanda, Herodes mengharapkan suatu mujizat, bukan karena Herodes mau percaya kepada Yesus. Herodes mengharapkan suatu tanda, Herodes mengharapkan suatu mujizat dari Yesus, bukan berarti Herodes mau beriman kepada Yesus. Herodes mengharapkan suatu tanda, Herodes mengharapkan suatu mujizat, itu karena Herodes mau mencobai Yesus. Kita tahu bagaimana Herodes ini. Herodes ini adalah manusia yang sangat keras hati. Herodes mengharapkan suatu tanda, Herodes mengharapkan suatu mujizat, bukan berarti Herodes mau percaya kepada Yesus. Herodes mengharapkan suatu tanda, Herodes mengharapkan suatu mujizat, bukan berarti Herodes mau beriman kepada Yesus. Herodes mengharapkan suatu tanda, Herodes mengharapkan suatu mujizat, itu karena Herodes mau mencoba Yesus. Yesus tahu akan hal itu.
sehingga Yesus tidak mempercayakan suatu tanda kepada Herodes. Yesus tahu akan hal itu, sehingga Yesus tidak menunjukkan suatu mujizat kepada Herodes. Bapak Ibu Saudara, Herodes mengharapkan suatu tanda, mengharapkan suatu mujizat dari Yesus. Timbul suatu pertanyaan bagi kita, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih. Apakah kita boleh mengharapkan suatu tanda? Apakah kita boleh mengharapkan suatu mujizat dari Yesus? Boleh apa tidak? Boleh. Amin. Karena kita percaya kepada Yesus. Karena kita beriman kepada Yesus. Karena kita tidak ingin mencoba Yesus. Coba kita baca dalam Markus pasal 16. Markus pasal 16. Coba Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat yang ke-17. Markus pasal 16 ayat 17. Demikian. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Haleluya. Haleluya. Akan menyertai siapa? Orang-orang yang percaya. percaya. Saudara masih percaya? Amin. Amin. Saudara yakin ini? Amin. Amin. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Terus Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Terus Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka, bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa baru bagi mereka. Terus Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, iya, mereka tidak akan mendapat celaka. iya, terus Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Orang itu akan sembuh. Coba lanjutkan di ayat yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, Ya. terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Terangkat dia ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Boleh tidak kita mengharapkan suatu tanda? Boleh tidak kita mengharapkan mujizat? Boleh. Karena kita percaya kepada Yesus. Karena kita beriman kepada Yesus. Karena kita tidak mau mencoba Yesus. Haleluya. Tanda-tanda heran, mujizat-mujizat heran akan menyertai setiap orang yang percaya. Haleluya. Yang sakit disembuhkan. Haleluya. Yang dibelenggu oleh roh-roh jahat akan dilepaskan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, tanda-tanda heran, mujizat-mujizat heran akan menyertai orang-orang percaya. Itulah ragi kebiasaan-kebiasaan buruk orang Farisi. Itulah ragi kebiasaan-kebiasaan buruk Herodes. Namun ketika Yesus katakan hal itu, murid-murid Yesus bingung. Mungkin karena kita nggak bawa roti tadi ya, cuma satu roti kita. Nah, lalu Yesus dengar mereka ngobrol gitu, murid-muridku ini kok ragi roti lah dibilangnya. Padahal yang maksud ragi kebiasaan-kebiasaan buruk Farisi, ragi kebiasaan-kebiasaan buruk Herodes. Coba kita lanjutkan ayatnya dia. Coba kita lanjutkan tadi di dalam Markus pasal 8. Markus pasal 8. Coba kita lanjutkan ayatnya. Coba ayat yang ke-17. Demikian. Ya. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, dia berkata, ya. Coba ayat 16 lah, ayat 16. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain. Iya, mereka berpikir-pikir. Siapa mereka? Di murid-murid ya? Murid-murid Yesus. Mereka berpikir seorang kepada yang lain terus. Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Itu dikatakan Yesus guru kita, Tuhan kita. Karena kita tidak punya roti, kita hanya punya satu roti.
Makanya Yesus katakan, waspada, jaga-jaga terhadap ragi orang Farisi, waspada, jaga-jaga terhadap ragi Herodes. Coba lanjutkan. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, Ya, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? mengapa kamu membincangkan soal tidak ada roti terus? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Belumkah kamu paham? Belumkah kamu mengerti terus? Telah degilkah hatimu? Sudah degilkah kamu? Sudah degilkah kau? Terus, Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? kamu punya mata, tidak kamu lihat Dan terus. kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Kamu punya telinga, tapi kenapa kamu tidak mendengar terus? Tidakkah kamu ingat lagi? Bukankah kamu ingat bagaimana yang kulakukan terus? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, 5 roti untuk 5.000 orang terus. berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Berapa bakul yang kamu kumpulkan terus? Jawab mereka, 12 bakul. 12 bakul terus. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu. 7 roti untuk 4.000 orang. Jadi 5 roti untuk 5.000. 5 roti untuk 5.000. 7 roti untuk 4.000 orang. Terus sudah juga? Berapa bakul penuh potongan-potongan kamu kumpulkan? Ya. Jawab mereka, 7 bakul. 7 bakul. Wah, banyak itu. Ya, terus? Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Masihkah kamu belum mengerti? Nah, itulah ragi kebiasaan buruk orang Farisi. Itulah ragi kebiasaan buruk Herodes. Nah, Yesus katakan kepada murid-muridnya, waspada terhadap ragi orang Farisi, waspada terhadap ragi Herodes. Tapi murid-murid Yesus tidak ngerti yang dimaksud Yesus itu. Mereka pikir ragi roti. Yesus katakan, Yesus marah, kamu punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Bukan itu yang kumaksud. Bukankah engkau sudah melihat bagaimana dengan 5 roti ku beri makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Dengan 7 roti ku beri makan 4.000 orang, sisa 7 bakul. Bukan itu yang kumaksud. Tapi yang kumaksud adalah kebiasaan buruk orang Farisi, kebiasaan buruk Herodes. Itu yang harus kita hindari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, semoga kita mengerti ragi ini. Jangan seperti murid-murid tadi, tidak mengerti ragi. Oh, apa itu ragi? Ragi apa? Semoga kita mengerti. Oh, ragi ternyata kebiasaan buruk orang Farisi. Oh, ragi kebiasaan buruk Herodes. Itu yang kita hindari. Kalau dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, perayaan yang namanya perayaan Paskah. Perayaan Paskah itu roti tidak beragi. Dan itu setiap perayaan Paskah. Tetapi sekarang Yesus mau setiap hari kita harus hindari yang namanya ragi-ragi orang Farisi. Kita harus hindari setiap hari yang namanya ragi-ragi Herodes. Kalau dalam perjanjian lama setiap Paskah, perayaan Paskah itu sekali setahun, tidak boleh ada roti yang beragi. Perjanjian lama tidak boleh ada roti yang beragi setiap Paskah, perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus mau supaya hidup kita setiap hari terlepas dari ragi kebiasaan buruk orang Farisi. Hidup kita terlepas dari ragi kebiasaan buruk Herodes itu. Hidup kita terlepas dari situ. Terlepas dari situ. Wah. Jadi hidup kita ini hanya menyenangkan hati Tuhan. Kesenangan Tuhan. Tidak ada ragi. Tahukah Bapak Ibu, Alkitab mencatat sedikit lagi menghadirkan adonan. Sedikit lagi itu bisa merusak hidup kita, kerohanian kita. Makanya jangan ada ragi kebiasaan buruk itu. Nanti rusak kerohanian kita. Rusak. Jadi pelihara kerohanian kita. Pelihara kerohanian kita. Sedikit lagi itu bisa merusak kita.
Jangan ada ragi. Kita tahu hidup kita, masih ada gak ragi Farisi? Masih ada tak kemunafikan? Hah? Bagaimana orang Farisi itu tadi dikatakan munafik? Masih ada nggak menganggap diri lebih benar dari orang lain? Farisi, ragi Farisi menganggap lebih benar dari yang lain. Ada nggak ragi Herodes menghalalkan segala cara untuk keinginan kita, menghalalkan segala cara untuk hawa nafsu kita? Ragi Herodes, kita minta tanda, tapi bukan karena kita mau percaya kepada Yesus. Kita minta tanda mujizat bukan karena kita mau beriman kepada Yesus. Kita minta tanda mujizat karena kita mencoba Yesus. Sebenarnya boleh saja, tetapi bukan itu segalanya. Bukan tanda segalanya, bukan mujizat segalanya, tapi bagaimana kita mau mengikut Tuhan dengan setia kepada Tuhan. Haleluya. Kalau orang langgawan bolehlah, mana tanda mujizat. Tapi kalau bagi kita, saya kira Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, tidak ada pun tanda, tidak ada pun mujizat, kita harus kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau bagi kita loh, karena kita sudah lama sebagai orang percaya, sudah lama sebagai orang Kristen. Tapi kalau bagi orang yang baru, yang akan tanda mujizat, tapi meskipun demikian, Tuhan tetap masih berkuasa untuk melakukan tanda mujizatnya bagi kita. Haleluya. Haleluya. Iya loh. Tapi jangan tanda mujizat itu segalanya. Jangan itu segalanya. Saya teringat dengan Ayub. Ketika Ayub melakukan mengalami penderitaan, Ayub katakan apa kepada istrinya? Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub tetap tekun dalam persalehannya kepada Tuhan. Makanya tanda bukan segalanya, mujizat bukan segalanya, boleh, tapi bukan segalanya, tapi ketekunan kita. Jangan ada lagi Herodes. Haleluya. Lagi Herodes, sehingga hidup kita tidak berani menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga dan melindungi kita sekalian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi. Sedikit ragi itu bisa merusak adonan. Haleluya. Jangan ada ragi. Jangan ada ragi. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku Tuhan ku dapat jalan hidup ini, tapi karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Kalau dalam perjanjian lama, setiap hari Paskah, roti tidak beragi. Tapi dalam perjanjian baru, setiap hari kita harus terlepas dari ragi, kebiasaan buruk Farisi, ragi kebiasaan buruk Herodes, terlepas. Haleluya. Sedikit ragi dapat menghamirkan seluruh adonan. Sedikit kebiasaan buruk Farisi, Herodes bisa merusak kerohanian kita. Bagaimana orang Farisi itu hidup dalam kemunafikan. Bagaimana orang Farisi itu menganggap dirinya lebih benar dari yang lain. Bagaimana Herodes menghalalkan segala cara untuk keinginannya, untuk hawa nafsunya. Bagaimana Herodes mengharapkan tanda mujizat dari Tuhan, tapi bukan untuk percaya kepada Tuhan, bukan untuk beriman kepada Yesus, tapi mencoba Yesus. Boleh kita minta tanda, minta mujizat, silakan boleh. Tapi bukan itu segala-galanya. Sebagai orang yang percaya sudah lama, sebagai orang yang beriman sudah lama, tanda mujizat bukan segala-galanya, tapi ketekunan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Ayub katakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, sedangkan yang buruk tidak? Ayub tidak katakan kepada Tuhan, Tuhan nyatakan tandamu, nyatakan mujizatmu Tuhan.
Kau yang memberikan aku kelimpahan. Oh, beri aku lebih lagi kelimpahan. Tidak kata ayat begitu. Tapi ayat katakan, apakah kita mau menerima yang baik sedangkan yang buruk tidak? Dan dia tetap teguh di dalam Tuhan. Biar Tuhan yang menilai hidup kita. Dan Tuhan menilai Ayub. Tuhan melipat gandakan berkatnya bagi Ayub. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatan dan Tuhan kita dapat jalani hidup ini. Jangan ada ragi kebiasaan buruk orang Farisi, ragi kebiasaan buruk Herodes dalam kerohanian kita. Haleluya. Bukan dengan kekuatan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, Amin Tuhan. ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak dapat. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Engkaulah Tuhanku Yang menolongku. yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolongan kita hanya dari Tuhan. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kembali dari awal. Bukan dengan kekuatanku Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Haleluya. Engkaulah Tuhan.
kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, murid-murid Yesus tidak mengerti maksud Yesus. Mereka pikir ragi roti, tapi maksud Yesus bukan itu. Tapi kebiasaan buruk orang Farisi, kebiasaan buruk Herodes. Haleluya. Itu yang tidak boleh ada dalam hidup kita. Orang Farisi itu munafik. Farisi merasa diri benar. Herodes dia menghalalkan segala cara untuk keinginannya, hawa nafsunya. Herodes minta tanda bukan karena dia mau percaya, bukan karena dia mau beriman, tapi minta tanda dia mau mencobai sebenarnya. Itu Herodes. Boleh kita minta tanda, boleh. Boleh kita minta mujizat, boleh. Tapi bukan itu segalanya. Tapi bagaimana ketekunan kita segalanya kepada Tuhan. Itu sebabnya hanya dikatakan, apakah kita mau menerima yang baik sedang yang buruk tidak dari Tuhan. Kalau Tuhan kita percayakan tanda, puji Tuhan. Kalau Tuhan percayakan mujizat, puji Tuhan. Kalaupun tidak Tuhan percayakan, jangan sampai kita menyimpang dari iman kita. Haleluya. Jangan ada lagi kebiasaan buruk Farisi Herodes itu. Karena sedikit lagi dapat merusak seluruh adonan. Sedikit lagi itu akan merusak kerohanian kita. Barang siapa yang mengangkat kedua tangan kepada Tuhan, angkatlah kedua tangan kepada Tuhan. Haleluya. Kepada Dia. Engkau tahu siapa kami, Tuhan. Karena Engkau benarkan hidup kami. Engkau mengarungi kerohanian kami, Tuhan. Biar rohani kami murni di hadapan-Mu. Tanpa ragu, kerohanian kami murni di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Engkau memurnikan kerohanian kami, Tuhan, supaya hidup kami menyenangkan hati. Murnikan kerohanian kami. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Haleluya. Firman Tuhan dalam Markus tadi, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Kita minta tanda mujizat bukan untuk mencobai Tuhan, tapi tanda mujizat Tuhan merupakan pernyataan kuasa dan kasih Tuhan. Haleluya. Mungkin jika ada di antara Bapak Ibu ada sakit penyakit, letakkan yang sakit dengan tangan kanan. Haleluya. Jika tak bisa dijamah, letakkan tangan kanan, tangan kiri di dada. Jika ada masalah, letakkan tangan kiri, tangan kanan di dada. Ada persoalan apapun,
Haleluya. Saya mau berdoa, kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya. Yesus, Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya. Kami yakin kepadamu, kami percaya, kami beriman kepadamu Yesus. Tanda-tanda heran akan mengikuti kami. Mujizat-mujizat heran akan mengikuti kami. Segala sakit penyakit, jamaah Yesus, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh. Yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh kami dalam nama Yesus. Masalah persoalan kami ditolong Tuhan dalam nama Yesus. Yesus jamah segala ketakutan, segala kekhawatiran, kegelisahan dalam hati. Kami usir roh-roh jahat yang mengganggu kami di dalam nama Yesus. Berikan ketenangan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita yang mengganggu pikiran kami. Kami usir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, haleluya. Terima kasih Tuhan, murnikan hidup kami di hadapan-Mu, supaya kami boleh Tuhan menenangkan hati. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Pak. Puji nama Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, warta Jumat bagi kita, hari Selasa ibadah kaum Bapa masuk jam 7:30 malam. Hari Jumat ibadah doa penyembahan masuk jam 7 malam di gereja. Hari Sabtu ibadah kaum ibu jam 4 sore dan ibadah kaum muda jam 7 malam. Hari Minggu kembali kita laksanakan ibadah raya di tempat ini masuk jam 9:30 pagi dan diikuti oleh jemaat dari Rayon PLN dan Rayon GKPI. Dan tepat hari Minggu depan tanggal 25 Oktober 2020 di tempat ini juga akan dilaksanakan acara pemberkatan nikah oleh Saudara Lothar Matius dan Saudari Sri. Jadi kita doakan Bapak Ibu supaya kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga ucapan syukur dari sidang jemaat Tuhan. Ucapan syukur dari Opung Gabriel Gultom atau dari adik kami Agus. Ucapan syukur buat kebaikan Tuhan atas hidup kami yang telah memberikan kesembuhan buat saya dan anak saya Agus. Kiranya Tuhan semakin memberikan kesehatan buat kami semua. Amin. Diberikan ucapan syukur kepada Tuhan 100.000. Tuhan Yesus memberkati. Juga ucapan syukur dari Opung Jerry Tambunan karena Tuhan baik, sangat baik dalam keluarga kami. Diberikan ucapan syukur 100.000. Tuhan Yesus juga memberkati. Demikian juga ucapan syukur dari keluarga Opung Michael Sinaga Borusianturi diberikan 200.000. Tuhan Yesus juga memberkati. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Kita akan memberikan ekstra kolekte untuk pekerjaan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Sambil persembahan diberikan, kita angkat pujian. Pulihkan, pulihkan hatiku seperti hatimu Tuhan. Haleluya.
Engkau yang memurnikan hidup kami, menyucikan, menguduskan kami. Haleluya, memberi motivasi, sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pengumuman yang sudah dibaca Ibu Gembala kami. Ibadah kami 1 minggu ini Tuhan berkati. Persembahan syukur dari jemaat Tuhan, karena berkat Tuhan, karena kesehatan dari Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Juga kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang kurang sehat, Bapak Sintua Pasaribu, Opung Rizky, Bapak Abigail Tuhan. Demikian juga Opung Mikael dan Ibu Sihobik Boru Tambunan. Opung Gabriel Indosiagus sudah sembuh dari COVID, terima kasih. Segala sakit penyakit Engkau tidak berhak tinggal dalam tubuh mereka, tidak berhak tinggal, dan Yesus jamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit keluar dari hidup mereka. Kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dan setiap kami Tuhan, berikan kami kesehatan, beri umur yang panjang 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Berikan sukacita, damai sejahtera, suasana surga dalam hidup kami, tengah-tengah nikah rumah tangga kami Tuhan, dalam setiap aktivitas pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa negara kami Tuhan berkati. Haleluya. Biar berkat dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita kembali saat ini sampai kedatangan yang kedua kalinya. Percaya sama kita, katakan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Ulama dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.